Setiap tarikan nafas adalah kehidupan. Tapi bagaimana jika rasa nyaman tersebut berubah menjadi rasa sesak yang berat, mengikat dada, dan menyiksa paru-paru kita setiap harinya? Prevalensi pada penyakit bronkitis kronis sekitar 24,3% pada individu yang berusia lebih dari 65 tahun. Untuk faktor resikonya sendiri, ada paparan asap rokok, orang dengan asma, paparan debu dan bahan kimia di tempat kerja, paparan asap dari bahan bakar, dan genetika. Salah satu penyakit dari PPOK merupakan bronkitis kronis, yang dimana pada bronkitis kronis terjadi peradangan pada saluran bronkus. Bukan sekedar batuk biasa, kondisi ini ditandai dengan batuk berdahak yang intens dan berlangsung selama 3 bulan dalam setahun selama 2 tahun berturut-turut. Akibat peradangan ini, dinding saluran nafas akan membengkak, menyempit, dan memproduksi lendir secara berlebihan, sehingga penderita akan mengalami sesak nafas dan dada terasa lebih berat. Oleh karena itu, dibutuhkannya peran fisioterapi. Bener banget Kak, ternyata kita nggak cuma minum obat-obatan aja, tapi kita juga butuh latihan terapi. Fisioterapi berperan dalam membantu mengurangi sesak nafas serta meningkatkan kapasitas fungsional pasien melalui latihan yang terprogram. Salah satu latihan yang bisa dilakukan adalah forced lip breathing yang bertujuan membantu mengontrol pola nafas dan mengurangi rasa sesak. Caranya, tarik nafas perlahan melalui hidung selama 2 detik, lalu hembuskan perlahan melalui bibir yang mengerucut selama 4 detik. Saat pasien mengembuskan nafas dengan bibir mengerucut, tekanan positif akan terbentuk di saluran nafas. Tekanan ini membantu menjaga jalan nafas kecil tetap terbuka dan udara yang terjebak di paru bisa keluar lebih optimal, sehingga sesak nafas berkurang dan pola nafas menjadi lebih efisien. Intervensi yang selanjutnya bisa dilanjutkan dengan melakukan walking exercise atau latihan berjalan. Tujuannya untuk meningkatkan kebugaran jantung dan paru, mengurangi sesak, sekaligus meningkatkan kemampuan pasien saat beraktivitas. Selama pasien berjalan, tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen. Karena itu, frekuensi nafas dan denyut jantung akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan oksigen ke seluruh tubuh. Jika latihan ini dilakukan secara rutin, tubuh akan beradaptasi. Jantung dan paru menjadi lebih efisien dalam mengantarkan oksigen, sementara otot juga semakin efektif memanfaatkan oksigen untuk menghasilkan energi. Hasilnya, pasien tidak mudah lelah dan kemampuan aktivitasnya pun meningkat. Supaya latihan ini dapat memberikan hasil yang optimal, pelaksanaannya dapat mengikuti prinsip FITT, yaitu frekuensi, intensity, time, dan type. Pada teknik forced lip breathing, frekuensi yang disarankan adalah 2 hingga 4 kali sehari atau dapat dilakukan setiap kali pasien mengalami sesak napas. Intensitas yang dilakukan dengan rasio 1:2, yaitu menarik napas selama 2 detik dan menghembuskan napas selama 4 detik. Durasi setiap sesi berkisar 5 hingga 10 menit. Adapun jenis latihan yang diterapkan adalah kontrol napas yang dilakukan secara rileks dan terkendali. Pada walking exercise, frekuensi latihan dilakukan sekitar 3 hingga 5 kali dalam seminggu. Intensity menggunakan intensitas sedang sekitar 40 hingga 60% kapasitas latihan atau work scale 3 hingga 4, supaya latihan tetap nyaman dan tidak memicu sesak napas yang berlebihan. Durasi latihan sekitar 20 sampai 30 menit. Setiap sesi tentunya juga disesuaikan dengan kemampuan pasien. Dan untuk type latihan yang dipilih adalah latihan aerobik seperti treadmill atau bersepeda statis. Nah, dengan latihan yang dilakukan secara teratur dan sesuai prinsip FITT, diharapkan pasien dapat bernapas lebih nyaman, lebih kuat saat beraktivitas, serta kualitas hidupnya dapat meningkat. PPOK Satu langkah yang maju, pulihkan fungsi paru, tingkatkan kualitas hidup yang baru. Dadah. Since the number one